Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim. Marilah seperti biasa, setelah bermukadimah dengan bahasa Arab, kita melanjutkan kata-kata kemuliaan dan penghormatan kepada seluruh ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, ulama muktabar, ulama muktamad dengan berbagai macam kepakarannya, tokoh-tokoh ulama kita, para tengku, ustaz, pimpinan TPA, balai pengajian, pesantren, abu-abu, beserta seluruh guru dan para santri sekalian yang kita muliakan, yang kita banggakan. Para tokoh umara, hadirin sedang jamaah Jumat, sedulur, sederek, sedoyo, moga-moga sing melu padha kabeh mlebu nang surga, yang tidak luput satupun dari kata-kata kemuliaan dan penghormatan kami pada siang Jumat hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita terus-menerus tidak pernah berhenti menyampaikan dan mendengarkan yang disampaikan tentang perkara-perkara yang membuat kita adem, tentram, hidup bersama, bersaudara, mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai sesama meskipun kita sedikit agak berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah, apa konsep mencintai Allah? Dan apa konsep mencintai Rasul? Kita bisa ulang dengan sebuah firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika mereka berslogan mencintai Allah dan mencintai Rasul, fattabi'uni, ikutlah saya. Kata-kata saya yang dimaksud di sini Rasul. Jadi sampaikan pada umatmu, kalau cinta Allah, cinta Rasul, ikut saya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampunkan dosa kalian. Lalu hadirin, versi mencintai Allah dan mencintai Rasul ini kita punya berbagai macam. Tapi yang jelas
semua manusia dengan berbagai tingkatannya mencintai Allah dan mencintai Rasul. Yang membedakan adalah tingkatannya saja. Ada orang yang sangat mencintai Allah sehingga tiada waktu kecuali untuk Allah. Ada orang yang sangat mencintai Rasul sehingga tiada waktu kecuali terus berselawat kepada Rasul, ingin berjumpa. Saya teringat ada seorang Kristen, orang non-Islam, tapi saya lupa istilahnya. Kalau kita itu ulama, pendeta. Pendeta itu dia melihat dalam kitab Taurat ada nama Muhammad dan ada nama sahabat-sahabat Muhammad, dan dia juga melihat ciri-ciri Nabi Muhammad. Dia juga melihat sahabat-sahabat Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Dia setiap menemukan nama Muhammad dan setiap menemukan ciri-ciri kehebatan Muhammad, kehebatan dakwah Muhammad, ciri-ciri kehebatan umat Muhammad, setiap lembar dia robek. Dia robek karena dia benci. Dia baca Taurat, dia baca, dapat lagi nama Muhammad, dia sobek lagi. Jadi setiap dia temukan nama Muhammad di kitab Taurat, dia sobek. Akhirnya dia sudah banyak sekali mensobek kitab Tauratnya. Akhirnya dia berpikir begini, kalau saya sobek setiap ada nama Muhammad, setiap ada nama sahabat Muhammad, setiap ada cerita kelebihan Muhammad, habislah kitab Tauratku. Akhirnya dia simpan kitab Tauratnya. Dia dari Yaman berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah dia menjumpai seorang yang sangat ganteng, berwajah putih, tinggi parasnya, badannya luar biasa, harum wangi badannya, jubahnya sangat bagus. Dan dia langsung menyangka inilah Muhammad. Pak pendeta ini memberikan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Orang ini menangis, terseduh-seduh, menangis, sehingga pendeta ini heran, kenapa engkau menangis? Dia berkata, saya bukan Muhammad, saya Salman Al-Farisi. Kalau begitu, bawalah saya kepada pimpinanmu Muhammad. Dia bawa. Salman Al-Farisi membawa pendeta ini. Dia masukkan ke pekarangan Masjid Mekah. Dia dapati para sahabat sedang berkumpul dan dia memberikan salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Semua sahabat melihat. Dan sahabat kala itu semua pada menangis. Semua menangis. Menangis semua. Pendeta ini tambah heran. Lalu dia bertanya, kenapa kalian menangis? Adakah Muhammad salah satu sosok yang saya cari di tengah-tengah kalian? Saya beri salam kepadanya. Sahabat ini menjawab, Muhammad pimpinan kami telah wafat 6 hari yang lalu. Ketika engkau menyebut nama Muhammad, itu artinya engkau menumbuhkan kembali rasa duka kami. Maka kami menangis. Sayyidina Ali datang dan bertanya, ada perlu apa Pak? Begini, saya melihat Muhammad dipuji dalam kitab Taurat saya. Saya mau tahu latar belakang Muhammad itu bagaimana. Sayyidina Ali menceritakan. Lalu kata pendeta, semua yang kau ceritakan tepat dan cocok sesuai seperti yang saya baca. Adakah Muhammad meninggalkan baju jubahnya? Sayyidina Ali menjawab, iya. Tolong pernampakkan pada saya. Sayyidina Ali perintahkan Salman Al-Farisi
tolong tuan ke rumah Fatimah, pinjamkan jubah Rasulullah. Lalu Salman datang menceritakan maksud dan tujuannya. Siti Fatimah memberikan jubah Rasulullah. Ketika jubah Rasulullah yang mulia dibawa di hadapan pendeta, itu pendeta melihat membuka baju jubah Nabi. Karena kenapa? Dalam kitab Taurat, baju jubah Nabi ada tampalannya 7 tempat. Dan tepat ada 7 tampalannya. Baju jubah yang Rasulullah pakai ditampal 7 tempat tampalannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pendeta, kalau begitu bagaimana caranya saya bisa menjadi bagian dari umat Muhammad? Lalu Sayyidina Ali bersama dengan sahabat yang lain menuntun sang pendeta mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutlah saya. Kita beda versi dalam mencintai Rasul, tapi tingkatan kita itu beda-beda, tapi yang pasti kita semua mencintai Rasul. Jangan ada salah satu di antara kita menuding bahwa kamu tidak mencintai Rasul, kamu membenci Rasul. Tidak ada. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apalagi ini Maulid, momen Maulid. Kita tahu bahwa bulan ini, tanggal dalam bulan ini adalah Allah turunkan rahmat yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala mensinyalirkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakan olehmu hai Muhammad kepada umatmu, tatkala Allah sudah berikan karunia, tatkala Allah sudah berikan rahmat, kamu bergembira dengan karunia itu dan bergembira dengan rahmat itu. Dalam hadis Nabi, yang dimaksud dengan karunia ditafsirkan adalah ilmu pengetahuan. Jadi itu karunia. Kalau sudah menyebut ilmu pengetahuan, pasangannya itu ahlinya ilmu atau pakarnya ilmu atau ulama. Maka yang pertama adalah yang apabila di tengah-tengah kita hadir ilmu pengetahuan bersama pakarnya, kita mesti bersyukur dan bergembira. Yang kedua, rahmat. Apabila Tuhanmu memberikan rahmat kepadamu, maka kalian semua wajib bergembira. Orang bertanya lagi, rahmat itu apa, Pak? Kalau kita lihat dalam ayat ini, nggak tahu rahmat itu apa kan? Tapi kita bisa lihat dalam ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali Muhammad itu, sosok Muhammad itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi untuk apa rahmat-rahmat yang lain? Kalau tidak ada sosok Nabi Muhammad yang Allah utuskan ke dunia ini, sehingga nafas kita, kebagusan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan itu rahmat, kejeniusan kita yang Allah berikan kepada kita itu rahmat, harta kita, istri kita, rumah kita, mobil kita, otak kita yang begitu cerdas, saudara kita yang begitu hebat dapat diandalkan, itu semua rahmat. Tapi apa gunanya ini kalau kita tidak dikasih Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang menjadi rahmat yang paling hakikat adalah sosoknya Nabi Muhammad itu. Jadi yang menjadi sosok hakikatnya rahmat adalah sosok Nabi Muhammad itu. Maka umat Nabi Muhammad ini, adik-adik, para pemuda, patut berbangga kita, patut kita syukuri ketika Allah berikan rahmat
Nabi Muhammad sebagai rahmat, sosok Nabi yang Allah hadirkan untuk menyelamatkan kita. Dan ini ada contohnya nih. Dulu waktu Nabi Muhammad lahir, Abdul Muttalib sang kakek mengambil beliau, menggendongnya, mengecupnya. Lalu beliau mencintai cucunya, melepaskan rasa rindu semua kepada cucunya. Lalu beliau mengambil cucunya, memberikan kepada Abu Talib. Abu Talib, ambil, ini ponaanmu, cucuku, ponaanmu, ambil. Dia dalam asuhanmu, tapi dalam tanggunganku. Yang ngasuh Abu Talib, yang menjadi pembiayanya Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib memanggil orang-orang yang ada di Mekah yang dapat dipercaya. Maka disembelihlah kerbau, disembelihlah lembu, disembelihlah onta, disembelihlah makanan binatang-binatang yang halal, semuanya disembelih oleh Abdul Muttalib. Lalu beliau memanggil semua rakyat Mekah. Wahai rakyat Mekah semuanya, 3 hari 3 malam kalian makan minum di rumah saya. Saya sedang bersenang, saya sedang tasyakur. Jangan ada salah seorang di antara kalian yang masak dan minum di rumah sendiri. Kalau kalian mau kerja, kerja saja. Pulang makan ke rumah saya. Pagi di rumah saya makan, siang di rumah saya makan, makan malam juga di rumah saya. Itu dilakukan oleh Abdul Muttalib selama 3 hari 3 malam. Dan yang disajikan mewah-mewah luar biasa. Tidak sampai di situ. Abdul Muttalib panggilkan pemuda, kau apa kerja? Tidak ada kerja Pak Tuan. Baik, kau cari rumput-rumput, kasih semua untuk kambing-kambing yang tersisa, lembu-lembu dan kerbau-kerbau, semua binatang ternak yang tersisa, kau umpankan dia, biayanya atas diriku, 3 hari 3 malam. Tidak sampai di situ, sampai kepada burung-burung dikasih semua umpan oleh Abdul Muttalib. Hadirin, itu sebagai kesenangan. Nah, senang ya, senang, syukur, senang. Jadi kalau sudah senang kepada sebuah perkara, kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur, sebagai implementasi syukur, kita menampakkan pada pengorbanan. Jadi Abdul Muttalib sebagai implementasi syukurnya, beliau nampakkan pada sebuah pengorbanan. Beliau korbankan hartanya. Begitu, 3 hari 3 malam. Pak, itu diceritakan di mana? Mungkin orang tanya begitu kan? Fi Dalailin Nubuwah, dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Itu ada. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Nabi itu punya sunnah, adik-adik. Nabi itu punya sunnah. Di antara lain salat duha, kemudian salat malam, salat tahajud, kemudian selalu beristighfar. Jadi Rasulullah itu dalam hadis, astaghfirullahalazim, 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 paling kurang 70 kali tiap hari. Tiap hari. Apa perlu saya ulang lagi? Tiap hari. Paling kurang 70 kali. Dosa apa yang beliau minta ampun sama Allah itu? Padahal sosok yang diampuni, sosok yang dijaga, yang dimaksumi, tidak berdosa. Lahir di tengah-tengah penjudi, tapi beliau tidak terpanggil untuk berjudi. Lahir di tengah-tengah penzina, tidak terpanggil untuk berzina. Lahir di tengah-tengah pembunuh dengan tanpa alasan yang jelas, tapi beliau tidak terpanggil untuk jahat. Dosa apa yang beliau minta ampun? Tapi beliau minta ampun sebagai syukurnya. Dan kita sebagai umat hari ini, kalau minta ampun itu sungguh karena kita berdosa. Kemudian hadirin, apalagi sedekah. Rasulullah itu rajin sedekah. Maka ada saudara-saudara kita itu yang bersedekah.
dia buat persentase harta yang dia dapatkan, Pak. Saya hari ini dapat uang 1 juta. Maka dalam 1 juta itu saya persentasekan bersedekah 10.000. Jadi kalau dalam 1 bulan saya dapat uang 5 juta, saya sudah pasti bersedekah 50.000. Maka ketika guru saya panggil, guru anak saya panggil rapat wali murid. Ini rapat wali murid, satu wali murid sedekah uang untuk kepentingan balai TPA 100.000. Maka saya dapat sedekah lebih, Pak. Dapat saya kasih lebih. Saya tinggal buka celeng yang persentase 1 juta 10.000, saya tinggal buka celeng, saya ambil 200.000. Jadi saya bisa sedekah 300.000. Sebelumnya nggak bisa. Karena kenapa? Tidak ada kalkulasi. Lain sedekah yang wajib, lain sedekah yang kita kalkulasikan. Motivasinya dari mana? Mungkin di sini ya. Motivasinya dari mana? Ini sebagai penutup. Saya lihat di sebuah video, ada satu orang wafat. Dia dikunjungi, disalati, ditakziahi oleh mayoritas umat Islam bak seperti wafatnya para ulama. Padahal dia bukan ulama. Siapa dia? Hartawan. Tapi ada plusnya, dermawan. Awal dari miskin. Awal dari miskin. Dia ajak kawan-kawannya bagaimana agar kita hidup kaya tapi bisa beramal dengan harta. Dia ajak kawannya 10 orang. Satu orang 1 juta, artinya 10 juta modal. Gagal. Dia coba kali kedua, gagal. Dia coba kali ketiga, gagal. Lalu dia dapat ide begini, kita libatkan Allah. Ini terakhir ya. Kita libatkan Allah dalam usaha kita. Jika kita 10, Allah yang ke-11. Bagaimana kawan-kawan? Cocok. Rupanya cocok sama kawan-kawannya. Lalu orang ini kutip lagi uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 10 juta. Lalu dia tambah 100, 100, 100, 1 juta, berarti 1 juta untuk Allah. Lalu dia buat modal, buat kerja. Akhirnya dapat keuntungan dibagi 11. 1 bagi untuk Allah. Lama-lama bagian untuk Allah banyak terus. Lalu dibangunlah pesantren, digaji gurunya lebih dari guru sekolah, gajinya lebih dari gaji guru sekolah. Pesantrennya sudah jauh, bangunannya lebih hebat daripada bangunannya sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Akhirnya merayap. Tidak ada dalam negeri itu yang tidak tersentuh dengan hak Allah dari jatah bisnis mereka. Wafatlah orang ini, maka dia dikunjungi ratusan ribu orang bak wafatnya alim ulama. Mungkin kita belum pernah kepikiran seperti itu, Pak ya. Jadi ini artinya sedekah. Jadi Rasulullah itu sosok miskin, tapi tiap hari bersedekah. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Dan saya ulang selalu, bersedekah itu ukurannya bukan dengan kawan sebelah, bukan. Kalau kawan sebelah 100, kita 100, itu mungkin kita bangga apabila kita bandingkan dengan kawan sebelah lagi yang 20.000, ya kan? Tapi kita bersedekah membandingkan dengan harta yang Allah berikan untuk kita. Orang yang sedekah 100.000, itu mungkin dia dapat juta per bulan 5 juta. Sedangkan kita bersedekah 5 juta, itu dapat uang per bulan 500 juta. Enggak imbang itu. Sedikit 5 juta itu, Pak. Sedikit dibandingkan dengan 100. Sedikit. Nah, maka oleh karena itu, apalagi sunnah Rasul, salat jamaah. Maka oleh karena itu, salat jamaah itu sangat penting. Jadi umat Islam itu jangan maulid-maulid saja, tapi tidak mengambil apa yang dimaksud dalam sunnah Nabi. Maulid Nabi. Oh, maulid. Yang tan maulid belum. Jadi maulid itu kita tingkatkan, hebatkan terus, kita meriahkan. Kenapa? Itu budaya Aceh. Kita kolaborasikan syariat dengan budaya, sehingga maulid itu budaya. Tapi jangan lemahkan salat. Ibu-ibu di kampung itu asik urus-urus makanan. Apa itu kawan nasi? Kenapa ibu enggak salat zuhur? Aduh, capek kali ini. Aduh, lagi buat kawan nasi. Jadi Rasulullah itu sedih itu. Karena hakikat daripada mencintai Rasul adalah salat 5 waktu.
Hadirin yang dirahmati Allah, kalau saya lanjutkan ini masih panjang. Sunnah Rasul ada 7 macam, tapi barangkali yang 4 itu yang menjadi barangkali bahan pertimbangan untuk kita, terutama untuk saya secara pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan, sejarah-sejarah dari awal tadi, semoga bermanfaat untuk saya pribadi, dan juga semoga